Massa yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Melawan memulai aksi dengan melakukan long march dari Tugu Makuto yang menjadi perbatasan kota Solo. Di sepanjang jalan yang dilalui, mereka menyanyikan lagu-lagu yang membakar semangat serta yel-yel. Massa yang terdiri dari mahasiswa sejumlah kampus di Solo seperti Universitas 11 Maret, Universitas Muhammadiyah Surakarta, organisasi mahasiswa PMII, GMNI, dan lain-lain, memulai aksi dengan berjalan kaki hingga akhirnya tiba di depan gedung DPRD Solo pada sekitar pukul 4:30 sore. Mereka bergantian melakukan orasi meneriakkan tuntutan mereka, yaitu adili rezim Jokowi, kecam represivitas aparat, serta selamatkan demokrasi Indonesia. Yang sudah bergabung dan mengikuti kita kekurangan Jokowi. Ingat, rakyat tidak pintar, rakyat tidak bisa dibohongi. Untuk itu, saya akan terus menuntut dan kepada Tito Karnavian yang sedang menjabat menjadi menteri pada saat ini. Jangan seenaknya menunjuk pemimpin-pemimpin daerah. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Akan panik lebih dalam. Hanya di Timur Tengah, tapi Indonesia hari ini merasakan dampak yang lebih besar. Bagaimana kita bicara persoalan ekonomi? Ketika hari ini terjadi perang besar-besaran di Timur Tengah, efek berkelanjutan akan terjadi di negara-negara bagian Asia secara keseluruhan. Maka berdampak langsung terhadap masyarakat. Kami perlu menegaskan, teman-teman aksi tolong rapat. Mari kita sama-sama rapatkan barisan. Mari kita sama-sama rapatkan barisan. Dan perlu menegaskan bahwa bapak-bapak kepolisian hari ini adalah bagian daripada instrumen negara yang menjaga, mengayomi dan melindungi segenap warga negara. Kami hadir di sini bagaimana untuk memperjuangkan kemanusiaan. Maka perlu saya tegaskan sekali lagi untuk bapak-bapak kepolisian, tuntutan kami sederhana, bahwa negara hari ini memperjelas ruang politik internasional bagaimana untuk mengeluarkan diri dan menyatakan independen dari BOP harus keluar. Saya hitung sampai 3, besi ini tolong diangkat, sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat, besi ini tolong diangkat, kita jaga irama. Ini mau mereka berbuka puasa. Tolong ambil dulu. Bapak-bapak kepolisian, hari ini problem kemanusiaan kami batal. Di aksi ini pun juga kami siap. Kalau persoalan kemanusiaan, bapak-bapak kepolisian, kalian digaji tuh oleh uang negara, yang diberikan langsung oleh rakyat. Jangan coba-coba mengintimidasi rakyat dengan jual-jual kalian. Saya tekankan sekali lagi, jangan coba-coba. Bapak-bapak kepolisian, kami hadir di sini hanya
aspirasi kami. Mobil 2 langkah maju ke depan, kalau bisa tabrak aja pagar itu. Sorong rapat. Kalau tidak ini pagar dibuka, besok kami datang lebih besar dan boikot ke Dubes Amerika. Setelah itu kami boikot istana negara karena menganggap bahwa masyarakat hari ini tidak mampu menyampaikan aspirasi di depan publik. Maju rapat pagar, kasih bibir mobil rapat pagar. Baik, sahabat-sahabat tenang dulu. Bapak-bapak kepolisian, sekali lagi siapapun yang bertanggung jawab hari ini atas pagar-pagar ini, kami meminta agar kemudian dibuka pagar-pagarnya. Bapak-bapak, mohon izin bapak-bapak, sampai dicoba pagarnya dibuka karena hari ini PBPMI harus tetap melakukan aksi simbolik memboikot kantor kedubes Amerika Serikat.
itu kami membutuhkan keadilan. Tangkap Jokowi, adili Jokowi, penjarakan Jokowi, cabut hak politiknya, miskinkan Jokowi. Pemerintah menjadi versi posisi ABRI. Selama berkuasa, Jokowi diyakini telah bekerja sama dengan oligarki hitam melakukan kejahatan luar biasa. Kategori state corporate crime atau SCC secara terstruktur, sistematik, masif, brutal, dan amoral, sehingga telah merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara sosial, politik, ekonomi, keuangan, keamanan, pertahanan, lingkungan, dan lain-lain. Sebagian besar kejahatan kategori SCC atau State Corporate Crime, rejim Jokowi sejauh ini belum diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahkan sebagian praktek kejahatan warisan Jokowi lainnya masih berlangsung dan pelakunya pun malah dipertahankan menjadi anggota kabinet merah putih. Massa yang tergabung dalam koalisi Indonesia Melawan memulai aksi dengan melakukan long march dari Tugu Makuto yang menjadi perbatasan kota Solo. Di sepanjang jalan yang dilalui, mereka menyanyikan lagu-lagu yang membakar semangat serta yel-yel. Massa yang terdiri dari mahasiswa sejumlah kampus di Solo seperti Universitas 11 Maret, Universitas Muhammadiyah Surakarta, organisasi mahasiswa PMII, GMNI, dan lain-lain, memulai aksi dengan berjalan kaki hingga akhirnya tiba di depan gedung DPRD Solo pada sekitar pukul 4:30 sore. Mereka bergantian melakukan orasi meneriakkan tuntutan mereka, yaitu adili rezim Jokowi, kecam represivitas aparat, serta selamatkan demokrasi Indonesia. Oke, hari ini kita bagaimana yang sudah terjadi, bagaimana Mahkamah Konstitusi sudah dilangkahi, walaupun dengan berbagai macam kondisi yang ada, tapi kita juga mengupayakan bagaimana adili rezim Jokowi ini harus kita upayakan. Karena kita melihat bagaimana banyak sekali dosa-dosa, termasuk 18 dosa yang sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, kita juga bagaimana menuntut represivitas aparat terhadap kawan-kawan kita dari setiap wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Melihat bagaimana yang kemarin yang terdekat adalah Semarang dengan represivitas yang luar biasa. Akibat aksi ini, ruas jalan Adi Sucipto pun ditutup untuk kendaraan umum. Massa juga sempat membakar ban bekas di jalanan depan gedung DPRD Solo. Sejumlah anggota DPRD Solo pun keluar menemui para pengunjuk rasa. Mereka menerima aspirasi yang disampaikan oleh pengunjuk rasa, termasuk mengakomodir permintaan mahasiswa untuk masuk ke dalam gedung DPRD Solo. Setelah bernegosiasi dengan didampingi oleh aparat kepolisian, mereka diperbolehkan masuk hingga ke halaman untuk membacakan tuntutan mereka. Rekan-rekan dari Korlap memang meminta masuk untuk menyampaikan aspirasi. Ya, dengan pertimbangan keamanan tentunya kami berbicara dengan mereka Korlap, mereka bisa menjamin rekan-rekannya untuk tidak berbuat anarkis. Tentunya sudah dengan batasan tangga gedung, mereka sepakati kami berikan waktu 20 menit untuk menyatakan sikap, dan alhamdulillah sudah terlaksana. Mereka menepati waktunya, kami pun petugas juga sudah memberikan pelayanan terbaik. Alhamdulillah selesai dengan aman, tidak ada hal apapun yang terjadi. Usai menyampaikan aspirasinya di halaman gedung DPRD Solo pada pukul 6 petang, sesuai kesepakatan, mahasiswa pun akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Fajar Indrajaya, Solo. Halo Sobat Politik, selamat datang di channel Total Politik, tempat kita membongkar setiap fakta tersembunyi, mengupas setiap isu paling panas, dan menyajikan kebenaran tanpa menutupi dari dunia politik Indonesia. Teman-teman, di cuplikan video kali ini kita berbicara tentang sebuah momen yang sangat bersejarah bagi bangsa ini, di mana teman-teman gelombang momen yang sangat banyak pergerakan rakyat yang sudah tidak terbendung lagi, di mana ratusan ribu massa dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, buruh, petani, hingga pakar tematika seperti Roy Suryo, serentak turun ke jalan memadati titik-titik utama di Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, hingga Semarang. Ya teman-teman, lautan manusia ini berkumpul dengan satu suara hati yang sama, yaitu menuntut keadilan dan mendesak agar mantan Presiden Joko Widodo adili atas dugaan berbagai dosa besar selama 10 tahun masa jabatannya.
Ya teman-teman semua, tuntutan masa kali ini sangat keras. Setidaknya ada 4 poin yang kini dibongkar habis-habisan di hadapan publik. Yang pertama teman-teman, adanya dugaan skandal ijazah palsu UGM. Ya, koordinator aksi pembeberan apa yang mereka sebut sebagai rekayasa terbesar dalam sejarah, di mana mereka mengklaim memiliki bukti ilmiah bahwa ijazah S1 yang digunakan di ijazah diduga palsu, mudah dari ketidakcocokan jenis kertas, tinta, hingga nomor mahasiswa yang baru diinput sesaat sebelum pencapresan tahun 2014 kemarin. Ya, di mana teman-teman Roy Suryo bahkan menantang keras dari atas mobil komando agar ijazah asli tersebut segera ditunjukkan secara transparan ke publik. Selanjutnya teman-teman, yang menjadi habis-habisan yang dibocorkan di demo kali ini, yang kedua, adanya korupsi raksasa dan lonjakan utang negara. Ya, utang negara kita melonjak drastis dari 2.400 triliun hingga tahun 2014 menjadi sekitar 7.000 triliun. Di akhir masa jabatan, berbagai dugaan korupsi juga dibeberkan, mulai dari permainan impor pangan, penggelembungan biaya markup, proyek infrastruktur, hingga dugaan penyelewengan dana bansos. Ya teman-teman, yang ketiga, penyalahgunaan wewenang. Ya, di sini kebijakan yang dinilai hanya menguntungkan kroni kelompok dan menggelengkan kekuasaan keluarga tertentu. Selanjutnya, yang menjadi poin keempat teman-teman, penelusuran aset keluarga. Ya, di sini keganjalan terhadap melonjaknya harta kekayaan keluarga pejabat yang naik berkali-kali lipat secara drastis dalam waktu 10 tahun. Namun teman-teman semua, babak baru yang paling mengejutkan justru datang langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Ya, di mana teman-teman, setelah mendengar aspirasi dan menerima berkas laporan yang begitu tebal dari masyarakat, Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengambil langkah yang sangat berani dan tegas. Ya, di mana teman-teman, beliau memanggil pimpinan KPK, Kejaksaan Agung, serta Kapolri dan menyatakan dengan lantang di negara ini tidak ada yang kebal hukum. Kalau ada laporan dan bukti wajib diperiksa di mata hukum, kita semua sama. Ya, di mana teman-teman, Presiden Prabowo menyetujui agar Joko Widodo dipanggil diperiksa secara tuntas, adil, secara transparan terkait seluruh poin tuntutan masyarakat, mulai dari dokumen, pendidikan, hingga kerugian uang negara. Sobat politik semua, ini adalah ujian besar bagi penegak hukum di Indonesia. Ya, apakah keadilan yang sejati akan benar-benar tegak, ataukah ini hanya akan menjadi panggung politik belaka? Ya teman-teman semua, mari kita memberikan opini cerdas kita yang berani tentang keberanian Presiden Prabowo dan tuntutan ratusan ribu masa ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk share video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang melek akan politik. Ya teman-teman, kita melihat juga di kolom komentar di bawah ada banyak komentar dari netizen, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Muhammad. Di sini dia berpendapat teman-teman, hidup pejuang kebenaran, keadilan untuk negara dan bangsa. Teman-teman, kita lanjut. Mardiwansyah memberikan tanggapannya, semoga Allah memberi perlindungan dengan anak di sana, hati-hati anak. Ya teman-teman, selanjutnya di sini jembatan minta SL. Di sini dia berpendapat semoga yang memperjuangkan keadilan mendapatkan perlindungan dan keselamatan. Teman-teman, Dadan juga memberikan tanggapannya, Sisito, Stio, Sigit juga dan jajarannya harus diadili, jangan sampai lolos. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Syarif Husin, di sini dia berpendapat jika Prabowo bungkam saja artinya ia takut melindungi Jokowi, ikut melindungi Jokowi, makzulkan satu paket. Ya teman-teman, Rian Gamal memberikan juga tanggapan yang luar biasa. Di sini dia berpendapat selama Prabowo jadi presiden jangan berharap bisa menangkap dan mengadili Jokowi, juga menurunkan si Gibran. Untuk itu makzulkan dulu Prabowo dan Gibran, ganti dengan orang pemimpin yang amanah. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Nurmila Sari memberikan tanggapannya, kalau Jokowi sudah terbukti salah tentang ijazah palsu dan korupsi kemudian tidak bisa diadili, bahkan ditangkap dan dipenjara, berarti Presiden Prabowo yang wajib diturunkan sebagai tidak mampu mengolah dan mengatur negara. Ini warga tidak pernah membayangkan seiring waktu kalau Jokowi tidak tumbang maka Prabowo yang tumbang, cuman Prabowo tidak sadar. Ya teman-teman, kita lanjut. Darmasji memberikan tanggapannya, viralkan video ini supaya seluruh rakyat mengetahui yang sebenarnya rakyat ingin Jokowi diadili, dipenjarakan karena segudang kasus besar dan terbukti ayah presiden rakyat geruduk rumah Jokowi supaya Jokowi mampus.
Teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Pak Waniwan memberikan tanggapannya. Betul itu kata hati rakyat, tidak ada yang salah. Yang membela Jokowi dan Gibran hanyalah mencari makan yang sebatas lehat saja. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita. Ya, di sini juga teman kita Jaya Latulisi. Di sini dia berpendapat teman-teman, Bismillah, ayo saudaraku sebangsa dan setanah air, maju terus pantang mundur. Kezaliman dan kebohongan pasti kalah dengan kebenaran. Ayo saudaraku semua, siapapun yang melindungi Mulyono tangkap dan adili. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Janot memberikan tanggapannya. Reaksi wajar rakyat sudah muak dan lelah melihat ketidakadilan di negeri ini. Saja mereka bangkit dan menurunkan tirani yang menindas rakyat. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Ishak Modeong juga memberikan tanggapan yang luar biasa. Di sini dia berpendapat, paling gampang bro caranya bawa masa bongkar roomnya Joko Widodo. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Muslim memberikan tanggapannya, partai apa yang mengusung si Jokowi tersebut, mulai dari jadi wali kota Solo, gubernur DKI, dan terakhir jadi presiden 2 periode. Mereka juga harus bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan yang diperbuat oleh Bapak Joko Widodo tersebut. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Imso Media memberikan tanggapannya, perhatian bagi bangsa Indonesia, kenapa di Republik Indonesia susah banget cari pemimpin yang andal seperti Pak Harto. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Kumaidi Mohari memberikan tanggapan, demo itu hak konstitusi dari rakyat, anarkis entitas dari tuntutan demo yang tidak dihiraukan pemerintah. Jika banyak tindakan pemerintah yang bertentangan dengan logika, hukum demo tidak akan berhenti. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai kesaksian kita terhadap demo yang sudah baru saja kita saksikan bersama? Dan komentar teman-teman kita dari cuplikan video ini teman-teman. Jangan lupa juga teman-teman untuk berikan analisis kritis kalian di kolom komentar di bawah, agar kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Dan demikian saja teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya. Tak kalah menarik, salam NKRI harga mati.